Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Wahidin Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap di STIMIK Rosma Karawang. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada semester kali ini, saya mengajar mata kuliah Sistem Operasi, Enterprise Architecture System and Design, dan Fundamental of Information System. Kali ini saya akan membahas tentang perkuliahan saya di mata kuliah Fundamental of Information System. Fundamental of Information System adalah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar sistem informasi yang meliputi pembahasan hardware dan software, pengenalan teknologi database dan data center, dasar-dasar komunikasi data melalui jaringan komputer, pengenalan e-commerce dan enterprise system, pembahasan sistem pengambilan keputusan, pengenalan knowledge management, dasar-dasar pengembangan sistem, dan dampak sosial dari pemanfaatan komputer. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan teknik pengajaran dengan metode DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Saya menggunakan dua strategi dalam penyampaian mata kuliah. Yang pertama adalah penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah Fundamental of Information System edisi ke-9 oleh Ralph M. Stair and Josh W. Reynolds. Textbooks yang saya gunakan berbahasa Inggris, dengan harapan mahasiswa akan mampu menambah kosakata terkait teknologi, apalagi saat ini sebagian besar teknologi dalam sistem informasi berpanduan bahasa Inggris. Yang kedua adalah pembahasan case study. Saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan case study, kemudian membuat video pembahasan untuk diupload ke situs berbagi video. Selain untuk mengukur kemampuan mahasiswa, dengan ini diharapkan mahasiswa akan mampu untuk memanfaatkan teknologi sistem informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Teknik berikutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pertama, untuk interaksi kelas. Di masa pandemi, sesuai dengan himbauan pemerintah untuk melaksanakan kuliah secara daring, saya memanfaatkan Google Meeting dan Prism Live Studio, sehingga mata kuliah saya dapat disaksikan secara live di YouTube, serta rekamannya dapat disampaikan linknya dan dicatatkan di LMS. Kedua, saya memanfaatkan LMS berbasis Moodle yang disediakan oleh kampus untuk mengupload materi dan juga link video pertemuan. Ketiga, untuk interaksi di luar kelas, saya memanfaatkan WhatsApp Group. Dosen dan mahasiswa dapat mengkonfirmasi kehadiran dan izin melalui WhatsApp Group dan menyampaikan informasi terkini terkait dengan perkuliahan. Teknik berikutnya adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada perkuliahan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalamnya memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya pada mahasiswa. Skema penilaian yang saya pergunakan adalah kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Dengan diinformasikannya skema ini, diharapkan mahasiswa dapat mengukur kemampuannya untuk memperoleh nilai akhir yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan saya pada mata kuliah Fundamental of Information System, di mana perkuliahan ini adalah pertemuan kedua yang membahas information teknologi konsep hardware. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai kita di pertemuan kedua ya untuk mata kuliah Fundamental of Information System. Di mata kuliah Fundamental of Information System ini ada 14 pertemuan ya, dan ini kita sudah memasuki pekan kedua. Pekan kedua ini akan membahas mengenai konsep dari teknologi informasi kaitannya dengan hardware. Nah, di pertemuan kali ini capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknologi
dalam sistem informasi. Dan sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan hardware dan software. Diharapkannya dengan apa yang nanti saya jelaskan, Anda dapat menjelaskan ya apa itu hardware dan apa itu software. Dan kalau untuk pekan ini kita akan bicara tentang hardware terlebih dahulu, baru pekan depan kita akan bicara tentang software. Baik, langsung saja di materi pembelajaran pada kesempatan saat ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang komponen-komponen hardware. Saya ganti. Komponen-komponen hardware, kemudian perangkat memori dan processing. Kita akan bicara dari sisi powernya, speednya, dan kapasitasnya. Lalu ada secondary storage, penyimpanan secondary, dan juga perangkat input maupun output. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe dari sistem komputer. Silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja boleh langsung bertanya. Jadi setiap kali nanti saya sampaikan materinya, silakan Anda bisa langsung bertanya ya, kalau ada yang kurang jelas. Oke, pertama kita bicara tentang komponen hardware ya. Kalau bicara di teknologi informasi, maka sebuah komputer itu sebetulnya terbagi secara garis besar ya, terbagi menjadi 4 bagian ya, yaitu CPU, kemudian main memory, kemudian input-output device, dan komponen-komponen ini kemudian dihubungkan oleh yang namanya bus. Di CPU itu apa? CPU itu bagian dari komputer untuk mengeksekusi instruksi. Nah, lalu kemudian berhubungan dengan memori utama yang dia akan melakukan pemrosesan dengan area penyimpanan. Lalu yang menghubungkan dengan perangkat masukan output-outputan ada input-output device. Dan kesemuaan ini dihubungkan oleh bus. Lanjut. Yang pertama komponennya adalah prosesor ya. Jadi kalau kita bagi jenis-jenis prosesor secara garis besar mungkin kita ada 3 ya. Ada ekonomi prosesor dan nanti 2 selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama ekonomi prosesor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah prosesor-prosesor ini digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya basic. Jadi dia hanya digunakan untuk internet browsing, email, aplikasi Microsoft Office, atau program grafis yang sederhana atau game-game yang sederhana. Di pasaran ada 2 jenis ya, atau 2 maker ya sebetulnya. Ada dari yang terkenal ya, dari Intel dan juga dari AMD. Ini sangat bersaing. Nah, untuk ekonomi prosesor, produk-produk dari Intel mengeluarkan seri Centrino atau Centrino Duo, dan dari AMD adalah Sempron. Lalu berikutnya ada mid-range prosesor. Untuk mid-range prosesor, ini biasanya digunakan untuk multitasking, kemudian Adobe Creative Suite. Ada di dalam Adobe Creative Suite itu ada Photoshop, Adobe Premiere, dan lain-lain sebagainya. Dan juga untuk penggunaan pemrosesan grafis sederhana ya, grafis rigadi sederhana. Itu bisa menggunakan jenis prosesor Intel Core 2 Duo, Pentium Dual Core, dan Core 2 Solo. Kalau untuk AMD-nya ada Phenom, Turion, dan Athlon. Berikutnya ada high-end prosesor ya. Di high-end prosesor ini disarankan ya untuk Anda mahasiswa minimal prosesor yang Anda miliki adalah yang high-end prosesor karena pastinya Anda membutuhkan untuk aplikasi-aplikasi berkaitan dengan teknologi informasi atau sistem informasi, melakukan pemrograman dan lain sebagainya, maka perlu high-end prosesor. Mungkin Anda sudah banyak yang kenal ya, ada Intel Core i3, i5 maupun i7. Kalau untuk AMD-nya ada Phenom. Lalu prosesor ini teknologinya ya, teknologi prosesor ini untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal, ada banyak pemanfaatan teknologinya. Yang pertama ada yang namanya multiprocessing.
Kalau untuk multiprocessing, ini adalah teknologi yang merujuk pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Artinya, ketika kita ada sebuah proses, itu ketika komputer mendeteksi sebuah proses yang membutuhkan resource CPU yang lebih, maka dalam teknologi multiprocessing bisa satu atau lebih dari CPU itu mengakses atau melakukan pemrosesan sebuah program atau rutin aplikasi dan sebagainya. Itu multiprocessing. Lalu ada parallel computing ya. Kalau parallel computing atau komputasi paralel, ini dia eksekusi simultan dari tugas yang sama pada beberapa prosesor untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi dia menggunakan parallel computing, mengerjakan rutin program secara bersama-sama melalui pembagian prosesor atau prosesor yang berjalan secara paralel. Yang terakhir adalah grid computing. Nah, kalau untuk grid computing, ini penggunaan kumpulan komputer ya yang dimiliki oleh beberapa individu ya dalam sebuah jaringan biasanya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk grid computing untuk melakukan pemrosesan sehingga apa-apa yang dibutuhkan untuk diproses akan lebih cepat. Oke. Selanjutnya dari prosesor kita beralih ke memori ya. Nah, memori ini ada RAM atau Random Access Memory. Ini adalah komponen penyimpanan data dalam komputer yang sedang digunakan. Jadi dia sifatnya akan langsung dari CPU kemudian diproses oleh RAM. Anda biasanya ya kalau misalkan saat ini seringkali bingung ya kalau kita bicara teknologi mobile phone ya misalkan. Ada yang mengatakan memori. Nah, memori itu yang mana? Ada yang menyatakan bahwa memori handphone Anda berapa? Oh, memori handphone saya sebagai contoh 4 GB. Oh, bukan. Memori HP saya sekarang 256 GB. Nah, sepertinya ini agak dua yang berbeda ya. Yang satu kalau yang ukurannya kecil, yang 4 GB itu adalah RAM, sedangkan yang 256 bisa dikategorikan sebagai eksternalnya. Di pasaran untuk RAM sendiri saat ini teknologinya sudah sampai DDR4, bahkan yang terbaru ya sekarang sudah ada DDR5 ya. Makin baru, makin cepat melakukan pemrosesan untuk membantu diproses di prosesor. Lalu ada yang namanya read only memory ya atau ROM. Bedanya dengan RAM, kalau untuk read only memory dia menyimpan berbagai program yang terdapat pada komputer hingga smartphone. Lalu bisa juga menyimpan file ya, musik, gambar, dan video. Nah, bedanya dengan RAM, kalau RAM yang tadi, ketika perangkatnya tidak dialiri listrik, maka kemudian datanya akan hilang. Ya. Sementara ROM, maka ketika perangkat tersebut tidak dialiri energi atau listrik, data-datanya tidak akan hilang. Jadi masih tetap tersimpan. Oke, berikutnya adalah secondary data storage device ya. Nah, ini bisa dikatakan penyimpanan eksternal ya. Kalau penyimpanan eksternal ada beberapa. Yang pertama ada magnetic tape. Ini sudah cukup lama ya. Mungkin Anda belum pernah melihat ya. Ada yang sudah pernah melihat belum ini? Disket ya Pak ya? Bukan, sebetulnya bukan disket ya. Agak sedikit berbeda. Kalau disket itu ukurannya kecil, tapi kalau yang magnetic tape ini ukurannya besar. Bisa ukurannya giga. Ini biasa dipakai untuk proses pembackupan di server. Saya ada beberapa yang saya punya ya untuk magnetic tape. Nanti di lain kesempatan saya akan coba bawa. Berikutnya ada hard drive ya atau hard disk. Nah, ini ada hard disk dari segi ukurannya ada 2,5 in biasanya untuk laptop, 3,5 inch itu untuk desktop gitu ya. Oke. Selanjutnya ada virtual tape. Ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, biasanya digunakan untuk di server ya. Dan biasanya menggunakan yang namanya sistem pita virtual. Lalu ada solid state storage device atau SSD. Ini saat ini yang sedang
banyak dipakai. Kenapa? Karena dibandingkan dengan tipe hard disk, SSD relatif lebih cepat, relatif tidak bising ya, karena tidak ada mekanis yang berputar ya. Walaupun memang harganya dibandingkan hard disk lebih mahal ya, tapi semakin ke sini untuk harga SSD juga sekarang semakin murah. Dan bentuknya lebih ringan ya, sehingga itu berpengaruh terhadap ukuran atau berat dari device yang kita punya seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya storage area network. Kalau yang maaf, ini kita bicara tentang sudah enterprise storage option ya. Kalau yang tadi itu masih storage yang sifatnya secondary data storage. Kalau di lingkup enterprise atau lingkup sebuah perusahaan, maka data-datanya ini disimpan di storage device yang skala besar di dalam sebuah jaringan. Jadi tidak selalu disimpan di komputer atau bahkan disimpannya di luar komputer melalui jaringan atau melalui cloud. Ya. Nah, ini ada melalui cloud itu namanya adalah storage as a services ya. Jadi kalau yang saat ini berkembang di pasaran, produk-produknya itu ada dari Amazon, Azure, juga ada dari Google ya. Kalau mungkin yang Anda kenal, Anda pernah tidak menggunakan Google Drive? Ada yang sudah pernah menggunakan? Pastinya menggunakan ya, banyak menggunakan ya. Sudah, Pak. Iya. Nah, bagaimana pengalaman Anda ketika menggunakan Google Drive? Cukup Agak repot karena kapasitasnya terbatas. Kalau yang biasa 15 giga doang. iya, Pak. Soalnya nggak berbayar. Ya, ini namanya storage as a services. Jadi betul yang tadi dikatakan, sifatnya berbayar ya sebetulnya. Kalau misalkan yang gratis itu hanya punya kapasitas yang sedikit gitu ya, dari mungkin 5 GB sampai 15. Tapi kalau misalkan Anda punya data yang lebih, maka Anda bisa membayar langganan ya. Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Memang manfaatnya saya rasa sih lebih banyak ya. Saya lebih banyak menggunakan storage yang cloud ya saat ini ketimbang yang storage lokal, karena dimanapun kita berada kita bisa mengakses data tersebut. Lemahnya adalah kalau misalkan tidak ada jaringan internet ya, kita tidak bisa membuka data kita. Oke, selanjutnya kita bicara tentang input and output device. Jadi perangkat input dan perangkat output. Sebetulnya kalau dibagi ada yang di tengah-tengah ya. Yang perangkat itu adalah perangkat input juga perangkat output seperti disket, tablet ya. Kalau tablet kan bisa sebagai input ya, kita langsung touchscreen, kemudian bisa sebagai output karena ada layarnya secara langsung. Tapi kalau yang spesifik sebagai input device, kita ada mikrofon, kemudian ada keyboard, scanner, mouse, webcam. Output device adalah device-device yang sifatnya adalah hasil keluaran dari komputer seperti printer, kemudian headphone, proyektor, monitor, ada juga speaker. Oke. Kita breakdown ke dalam input device terlebih dahulu. Di input device yang perlu Anda kenal, salah satunya ini ada common personal computer input device, itu ada mouse, ada keyboard. Lalu saat ini sudah ada speech recognition technology. Ya. Ada yang sudah pernah menggunakan speech recognition? Simpelnya mungkin seperti ini. Jadi ada beberapa teknologi sekarang bisa misalkan nyalakan lampu, atau misalkan di kendaraan ya sekarang kan ada ya salah satu produsen mobil membuat voice recognition, misalkan halo Wuling gitu, buka sunroof. Nah itu menggunakan voice recognition sebagai input kemudian untuk diproses. Lalu ada motion sensing input device. Ini untuk pengalaman VR biasanya. Lalu ada scanning device ya, scanner. Kalau zaman dulu scannernya langsung ke komputer, saat ini sudah relatif lebih canggih lagi karena bisa disimpan di server, di file sharing, atau langsung di email. Oke. Lalu ada optical data readers ya. Optical data readers mungkin ada yang pernah ngalamin tidak mengisi ujian yang pakai pensil 2B? Pernah ada belum? sering, Pak. Dulu, Pak.
Ya, masih mengalami ya? Anda masih mengalami ya? Pasti. Masih Kak. Ya. Jadi ini menggunakan optical data readers. Jadi dia ada alatnya, kemudian di scan, kemudian bisa menghasilkan output nilai dan lain sebagainya. Lalu berikutnya input device ada magnetic stripe card. Ini menyimpan data, jumlahnya terbatas sebetulnya. Ini bisa dipakai seperti di ATM ya, kartu ATM yang ada magnetic stripnya biasanya digesek. Nah, kalau digesek sudah nggak bisa, berarti biasanya ada digabungkan ya kalau ATM yang memiliki chip. Jadi ada chipnya nih. Anda pernah ngalamin kan kalau di minimarket misalkan Anda gesek tidak bisa, langkah berikutnya adalah memasukkan chipnya untuk dikenali. Berikutnya input device ada namanya point of sale device ya. Jadi seperti tablet atau komputer atau apapun biasa sekarang dipakai untuk baik itu retail atau food and beverage ya. Biasanya juga kalau mau mesan dan lain sebagainya tinggal datang, kemudian waitersnya dia akan menanyakan butuh apa saja. Nah, nanti tinggal di inputkan di point of sale device. Oke, lanjutnya ada ATM. Ini Anda pasti sudah kenal dan sudah sering menggunakan ya ATM. Ada yang belum pernah menggunakan ATM? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Sudah pernah. Ya. Oke. Selanjutnya ada barcode scanner ya. Nah, ini barcode scanner. Barcode scanner ini digunakan untuk memindai kode batang baik yang satu dimensi ataupun yang dua dimensi. Satu dimensi itu yang seperti ini ya. Ini satu dimensi atau barcode. Lalu ada berikutnya adalah QR namanya, QR code. Nah, itu bisa dipindai oleh barcode atau QR code scanner. Lalu berikutnya ada RFID ya. Kalau misalnya Anda belum begitu tahu RFID seperti apa, mungkin ada beberapa teknologi menggunakan magnetic card atau RFID ya, seperti e-toll gitu ya. E-toll ada juga beberapa yang sudah menggunakan RFID, dia menggunakan radio frekuensi, atau yang sekarang juga sedang dikembangkan oleh Jasa Marga. Jadi e-tollnya kita diletakkan di dashboard menggunakan RFID, jadi kendaraan kita tidak perlu ngetap lagi, nanti tinggal lewat, gerbangnya akan membuka. Nah, itu menggunakan teknologi RFID. Lalu ada pen input device, ini biasa digunakan menggunakan stylus. Dan juga ada touchscreen. Nah, ini adalah alat-alat input device. Lalu ada untuk output device, itu ada display screen, mulai dari LCD, LED, OLED, plasma. Anda bisa pergunakan ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada printer, lalu juga ada plotter. Ada yang tahu bedanya printer dan plotter? Ada yang tahu? Halo? Ya, bedanya seperti ini sebenarnya. Kalau printer biasanya untuk ukuran-ukuran yang kecil ya, mungkin maksimal di A3 ya. Kalau plotter itu bisa mencetak ukuran yang besar ya, dari mulai A2, A1 bahkan A0 ya, biasanya di plotter. Selanjutnya ada 3D printer, ini sekarang sudah banyak dikembangkan dan banyak dijual ya. Anda bisa menggunakan 3D printer untuk membuat model 3D. Oke, intermezzo terlebih dahulu ya. Saya tanya kepada Anda, kalau laptop HP dari Amerika Serikat nih, Lenovo dari Tiongkok, kalau SNSV ini dari negara mana? Ada yang tahu nggak? Halo? SNSP dari mana ya? Ada yang kenal nggak laptop SNSV? Baru Asus Pak. Asus nih Pak. Oh iya. Balik gitu Pak. Iya. Penjadi tadi Ki. Ya, sebetulnya Asus ya. Mungkin Anda membacanya terbalik ya, SNSV. Asus dari mana? Dari Tiongkok. Kalau tidak salah dari Taiwan ya, yang benar. Iya Taiwan. Oke, itu intermezzo saja ya. Kita lanjutkan di perkuliahan kita untuk computer system types ya. Tipe-tipe komputer system. Jadi kalau kita bicara tentang tipe komputer system ada beberapa. Dimulai dari single user komputer. Single user komputer itu dikategorikan di mobile komputer ya, atau komputer-komputer yang digunakan secara mobile atau
sifatnya mobile, bergerak gitu ya. Itu ada smartphone, laptop, notebook, dan tablet. Perbedaannya bisa di sisi harga, kemudian ukuran screen-nya, dan biasanya digunakan untuk apa. Lalu ada non-mobile komputer. Kalau untuk non-mobile komputer itu ada thin client, desktop, laptop, dan workstation. Jadi ini yang sifatnya tidak bisa dibawa kemana-mana lah kurang lebih. Jadi tetap di satu tempat. Ya. Dan yang terakhir adalah multiple user komputer. Ya, itu server, mainframe, dan juga super komputer. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan, silakan disebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya apa. Saya Pak Rizky Ramadan ingin bertanya. Ya, silakan Rizky. Perbedaan DDR4 dan DDR5 apa saja Pak selain dari kecepatan? Ya, selain dari kecepatan sebenarnya dari sisi fisik ya, ini yang unik ya, yang mungkin Anda tidak menyadari, belum menyadari. Jadi yang unik dari ke DDR ini adalah Anda lihat ada pin ya, sebutannya apa ya? Cekungan ya. Cekungan ya. Secara ukuran sama, bisa jadi sama, tetapi cekungannya kan berbeda. Jadi kalau misalkan Anda masukkan slot, walaupun panjangnya sama, jumlah pinnya sama, antara DDR4, Anda kemudian masukkan DDR5, dia tidak kompatibel. Terima kasih sudah bertanya. Ada pertanyaan lain, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Jayus Iqbal. Begini Pak, apabila prosesor mengalami kerusakan, apakah akan mempengaruhi ke semua komponen yang lain? Yang mana yang rusak? Yang prosesornya intinya Pak. Ya, kalau prosesor ya biasanya kalau misalkan sudah mengalami kerusakan, ini kan awal kerja ya biasanya. Jadi kalau misalkan sudah mengalami kerusakan, yang terjadi paling sering ya, yang terjadi kalau prosesor itu pertama dia akan terjadi sering restart misalkan. Itu kan pasti akan tidak bisa menjalankan proses berikutnya. Dan ketika prosesornya rusak, bermasalah, terbakar misalkan, itu tergantung dari apakah prosesor itu sifatnya bisa diganti atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan mobile komputer ya, yang mobile komputer itu biasanya rata-rata kalau begitu rusak harus ganti device-nya gitu. Tapi kalau misalkan desktop atau server ya, yang saya sering pegang itu server, ketika prosesor rusak biasanya punya lebih daripada satu prosesor. Satu rusak masih di backup oleh prosesor yang lain. Dan juga ketika ada kerusakan, selama soketnya tidak rusak, bisa diganti. Itu untuk beberapa tipe komputer ya. Karena berbeda-beda biasanya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan tugas individu kepada Anda. Silahkan Anda pelajari ya yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Anda lakukan pencarian referensi terkait topik inovasi teknologi hardware ya. Silakan cari, bisa di Google, YouTube. Nah, setelah Anda menemukan inovasi terkait dengan teknologi hardware, ya, Anda silakan buat video ya, untuk menjelaskan temuan Anda tadi terkait dengan inovasi yang sekiranya paling menarik dan kira-kira inovasi tersebut dapat segera diimplementasikan. Nanti Anda buat videonya, upload di YouTube. Nah, link video tadi akan menjadi jawaban dari tugas yang saya berikan. Cukup jelas tidak? Jadi silakan dicari lah. Misalkan ada tertarik dengan hard disk yang ukurannya sangat kecil misalkan, yang sedang dikembangkan oleh ilmuwan. Nah, itu Anda silakan cari referensinya, setelah itu buat videonya dan buat dari video tersebut, link video tersebut kirimkan dan silakan di-input di e-learning ya, di e-learning yang biasa Anda akses untuk mata kuliah kita ini. Ada pertanyaan untuk tugas individu ini? Cukup jelas ya? Cukup jelas Pak. Cukup Pak. Jelas. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan